PNDI ini apa sih hari ini? Karena tertarik dengan topik dari ini, data engineering dan engineering. Oke, harapannya setelah mengikuti kelas ini Mas Rehan tuh bisa dapat apa aja nih harapannya? Dapat yang pasti dapat ilmunya Mhm. sama apa bisa lebih jauh lagi tentang ya PE dan DE-nya. Oke, selamat menyimak untuk kelas hari ini ya Mas Rehan, terima kasih. Oke, baik untuk selanjutnya satu lagi nih, aku mau nyapa dari Mas Abdurrahman. Halo Mas Abdurrahman. Halo. Halo Mas Abdurrahman. Boleh kenalan nih, Mas Abdur ini dari jurusan apa nih? Oke, perkenalkan nama aku Abdurrahman Zaki, aku dari jurusan Teknologi Informasi angkatan 21. Oke, dari jurusan Teknologi Informasi ya? Iya, Iya. Teknologi Informasi. Iya, oke. Motivasi Mas Abdur untuk mengikuti kelas PNDI Part 1 ini apa sih, Mas? Untuk motivasi saya ingin mempelajari, karena kan saya suka data ya, mengolah data. Jadi saya tertarik untuk menjadi data engineer. Jadi saya tertarik dengan kelas ini. Gitu. Sebelumnya udah pernah coba ikut course atau kelas yang mirip-mirip kayak gini belum sih, Mas? Untuk course saya pernah ngambil tapi belum mulai. Gitu. Oke, harapannya untuk setelah mengikuti kelas ini gimana, Mas? Untuk harapannya mungkin saya lebih mungkin lebih expert dalam data engineer dan juga platform engineer sih. Oke, supaya mungkin lebih keasah dan terarah nanti passion-nya di bidang Iya. data juga ya, Mas ya. Ya. Oh iya, baik. Oh iya, dan selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar ya dengan PT Tabel Data Informatika. Jadi, PT Tabel Data Informatika ini berlokasi di Bandung ya teman-teman, di Antapani, dan kami adalah perusahaan yang bergerak di layanan dan juga produk teknologi informasi, mulai dari macam-macam nih kita layanannya, mulai dari Cloud Native, Kubernetes, Adoption, lalu ada juga DevSecOps, DevOps, dan juga produknya diantaranya ada Big Data dan juga Open API Management. Saat ini tuh kami dari Tabel Data sedang aktif nih dan akan selalu aktif ya, semoga ke depannya untuk selalu memberikan dan sharing ilmu nih, dan juga update ilmu tidak hanya internal tapi juga ke teman-teman universitas atau kampus yang lainnya gitu, dengan harapan nanti baik itu teman-teman yang nanti di masa depan akan selalu update dan juga tahu nih potensi ke depannya untuk karir di bidang teknologi informasinya ke depannya seperti apa gitu. Nah, dan kita langsung mulai aja. Kita sambut trainer kita pada hari ini, ada dari Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Ya, halo Teh. Kedengaran suaraku Teh? Oh ya, oke. Teman-teman, jadi trainer kita ada Mas Dimas ya, Mas Dimas Marianto, di mana Mas Dimas ini di Tabel Data Informatika ini sebagai CTO ya, Chief Technology Officer, dan sebelum-sebelumnya Mas Dimas ini sudah sering sharing juga nih tentang platform engineering dan juga training-training yang lainnya. Nah, Mas Dimas, gimana nih untuk training hari pertama ini? Apa aja sih materinya? Boleh bisa dikasih deskripsi awal nggak sedikit nih, Mas? Oke. Nah, jadi sebenarnya ini kedengaran ya suara saya? Iya, kedengaran, Nah, Mas. jadi sebenarnya untuk training ini gitu ya, sebenarnya agak panjang gitu ya. Jadi dan juga menggunakan berbagai keilmuan gitu ya, atau beberapa role gitu. Nah, nanti diharapkan gitu ya teman-teman juga aktif. Jadi saya ingin di kelas ini dua arah gitu ya. Meskipun online, tapi aku harap sih dua arah. Kemudian juga cara materi ini nanti kita akan lebih banyak diskusi dan juga praktek gitu ya. Jadi ya nanti kita ikutin aja lah gitu ya.
Oke, baik. Mungkin ini nanti sistemnya bila nanti ada yang mau bertanya bisa langsung nanya aja atau gimana nih Mas enaknya nih? Ya, nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti gitu ya, boleh potong aja, nggak apa-apa, kita santai sih sebetulnya, nggak diburu-buru gitu ya. Eh, jadi aku harap sih kalau misalnya nggak ngerti, teman-teman langsung raise aja pertanyaannya apa gitu ya, langsung ditanyakan. Karena gini, beberapa dari kelas sebelumnya juga mungkin karena online gitu ya, mungkin agak sungkan. Nah, aku pingin teman-teman aktif gitu ya. Jadi nggak usah takut. Saya juga nggak akan ngomel-ngomel gitu, tenang. Nah, jadi intinya sih kita nyantai gitu ya. Jadi jangan anggap kayak dosen, saya nggak mau. Saya pinginnya kayak teman-teman gitu ya. Jadi ya kita berbaur lah gitu ya intinya. Gitu. Oke, teman-teman ini udah dikasih arahan nih sama Mas Dimas tentang nanti trainingnya gimana. Jadi nanti apabila ada yang mau langsung ditanyain apa nggak ngerti apa gimana, langsung bisa reaction aja ya teman-teman, jangan ragu-ragu gitu. Dan jangan sampai ini cuman searah gitu ya. Diharapkan teman-teman di sini aktif berpartisipasi, baik itu nanggepin, baik itu bertanya dan yang lainnya. Ini kalau misalnya sepi nanti aku yang tunjuk nih. Biar nanya ya Mas Dimas ya, biar siap-siap Ya, ya. Biar kita tes nih pada nyimak apa enggak. Ya boleh langsung dimulai aja Mas Dim. oke oke. Ya, oke mungkin aku pengen kenalan dulu ya sama teman-teman. Tadi mungkin udah beberapa orang ya. Mungkin saya lanjutin. Oh ya, mungkin dari Mas Kang Abdul Rahman Zaki, boleh perkenalan diri Kang? Aku panggilnya Kang aja ya. Halo, Ya, halo. Hmm. oke. Tadi saya akan perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Zaki. Saya dari jurusan Teknologi Informasi angkatan 21. 2021 ya? Oke. Iya. Kalau sekarang semester berapa Kang? Kalau sekarang udah semester tua, itu semester 7. 7, wah bentar lagi ya. Iya. Tugas Iya, akhir bentar lagi. sekarang tuh Iya. skripsi atau Lagi, tugas akhir ya? lagi nyusun proposal. Oh, proposal. Oke, oke. Oke, kalau sekarang ya apa? Kalau waktu kuliah itu ini belajarnya apa aja sih di informatika ya? Oh ya, informatika ya. Fakultas Informatika. Informatika. Nah, kalau di kuliahnya waktu pelajaran apa aja? Ada programmingnya gitu atau ada datanya apa? Kalau programming pasti udah jelas ada ya, karena Hmm, informatika. Mungkin belajar Golang, belajar apa ya? Mungkin basic-basic dalam web programming hmm. dan algoritma pemrograman. Oh, oke. Ya, sama Belajar query. database juga nggak? Iya, belajar database. Ada Oke. mata kuliah itu namanya apa ya? Tentang basis data lah. Jadi itu di situ Hmm, kita query dan buat oke, oke. database. Ya. Hmm. Kalau bahasa pemrograman pakai apa di sana sekarang? Kalau sekarang ya ganti-ganti sih. Iya, Oh, ganti-ganti ganti-ganti. sih, Pak. Ya. Oke, oke. Ya. Panggil aku Kang aja ya, jangan Pak. Oh ya, iya Kang. Oh iya Kang, iya Kang. Siap. Maaf, maaf. Begitu ya. Siap, siap. Oke. Oke, Ya. Nun ya Kang. Ya, makasih. Oke, selanjutnya dari ini Kang atau Teh ya? Kaisar Kak. Ini Halo, halo, Kang. Ya. Halo Kang, ya. Boleh perkenalkan diri Kang? oke. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaisar Katarajasa, bisa panggil Kaisar. Saya dari S1 Informatika, Fakultas Informatika. Sekarang saya ada di sama kayak Kang Abdurrahman Zaki. Saya tuh masih di udah semester tua, udah semester 7. Sekarang juga lagi buat proposal. Oh, lagi betul proposal. Oke. Berarti kurang lebih sama ya, belajar web segala macam gitu ya. Ya. Hmm. Oke. Oke, hatur nuhun. Selanjutnya Hmm. ada Raihan Haidar. Hidar. Ya, halo, halo. Halo Kang, ya. Perkenalkan saya Rehan dari Rekayasa Perangkat Lunak RPL. Untuk semester 7. Oh, oke, semester 7 ya. RPL ya? Ya, RPL, oke. Kalau di RPL sekarang belajar apa aja sih?
Sekarang lagi nyusun proposal sekarang. Oh, lagi bikin proposal ya. Berarti Ya, ya sama semester 7 ya. iya Kalau sama. kemarin kuliahnya belajar apa aja di RPL? Kemarin itu Android, Flutter, Hmm, sama berarti lebih mobile ya, bikin mobile application gitu ya. hmm, Oh, kemarin juga oke. sih megang anu sih, pakai apa? Web juga. Hmm. Oh, oke, oke. Oke, ya hatur nuhun Kang. Terus selanjutnya Rafidia, Haikal Pas ya, Kang atau halo, Halo, halo Kang. halo, ya halo. Ya, ya, halo Kang. Ya, perkenalkan nama saya Raffi Jaya. Saya dari S1 Rekayasa Perangkat. Halo, kayaknya ke-mute. Halo, Halo, ya. ya perkenalkan nama saya Haikal. Saya dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Sama ya. Iya. Tapi kalau secara kuliah itu sama belajar mobile juga atau mungkin ada yang beda? Kalau semester kemarin saya belajar Flutter, terus Laravel, sama DevOps. Oh, oke. Oh, belajar DevOps juga ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Kang. Kalau DevOps-nya belajar pakai apa kemarin? Belajar scripting Dockerfile gitu, Pak, sama automation di GitHub Action. Oh, pakai GitLab ya? Oke, bikin CI/CD gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Oke, hatur nuhun Kang. Iya, setuju. Terus ada ini teh atau Akang ya? Salah anarkia. Ya, Ya, oh Kang. Ya, gimana Kang? saya Atal Anargia dari BS, Science Data, Oh, data science? Data Science, semester Oke. 7 juga. Semester 7. Oh, oke. Ini aku panggilnya apa ya? Agak susah namanya kayaknya. Atalah boleh atau Argi juga boleh, Argi. Oh, Argi. Oke, oke. Argi. Ada dua nih. Ada Argi. Di kita juga ada Argi namanya. Oh ya udah Atalah aja kalau gitu. Oh, oke. Ya, Kang Argi, kalau di apa namanya di data science itu belajar apa aja ya di kuliahnya kemarin? Kalau kemarin tuh ada kayak data warehouse gitu-gitu. Oh, data warehouse. Berarti lebih ke stack-nya big data ya? Iya, tentang data, lebih data. Oke. Tapi kalau secara Akang sendiri gitu ya, itu lebih senang ke platformnya atau nyobain kayak ke engineer-nya? Maksudnya kan ada yang melakukan deploy-nya gitu ya, atau enablement, atau biasanya juga ada yang ngoprek ke ngurusin datanya gitu ya. Kalau Akang lebih senang ke mananya? Lebih ke ini sih. Lagi mau nyoba engineer dulu sih. Jadi saya lagi Oh, nyoba-nyoba. engineer. Lebih. Oke, oke. Oke, artinya kan secara ini lebih ke misalnya kita punya data gitu ya, kita analitik, terus misalnya pakai machine learning juga gitu ya, nanti tinggal dibuatin dashboard sampai buat jadi keputusan gitu ya mungkin kurang lebih. Ya kurang lebih. Oke, oke, siap. Oke, hatur nuhun Kang. Ya. Oke, selanjutnya ada eh, Nada Jundi. Oh, ini nama asli. Iya kan, nama Halo Kang, ya. nama Halo, halo, kurang jelas kan suaranya? Halo, halo, ya kedengeran. Oke. Ya, perkenalkan Ya, nama saya udah lumayan kedengar. Ahmad Jundi, panggil aja Jundi atau Ahmad, dari Oh, jurusan oke. Data sampai science. tahun semester ketiga. Ya, semester 7. Oh, semester 7. Oke. Kalau Kang Jundi, itu belajar apa saja sih kemarin di kuliah?
Kalau kemarin seperti ya ada infrastruktur dan teknologi big data, ada rekayasa, terus Oh, kayaknya ada putus-putus kan? seperti Kan? maaf di sini emang sinyalnya kurang mendukung jadi maaf kalau suara putus-putus. Oh ya, oke nggak apa-apa. Nah, gimana? Halo? Ya, halo, halo. Oh ya, ada seperti kayak teknologi infrastruktur dan teknologi big data, ada rekayasa sistem, ya gitu, Oh, oke, ada oke. sama kayak teknologi data warehouse ada. Oke. Berarti eh, Mas Juni ini kayaknya pas banget nih ya, karena platform engineering dan juga big data udah kenalan sama infrastruktur juga berarti ya. Iya kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Siap. Terus ada, eh, oke, bentar, kayaknya azan, mungkin kita break dulu ya, sekitar 15 menit. Oke, udah kembali lagi semuanya. Udah, Oke, udah ya. udah Bang. Oke. Oke, nah kita lanjut ya. Tadi sampai ini ada satu lagi ya. Satu lagi itu Andri Nurfalah ya. Kang Andri, boleh perkenalkan diri? Halo, halo. Halo ya, Kang. Ya, perkenalkan, nama saya Andre Nurfalo dari jurusan RPL dan Mhm. semester 7 juga. Oke. Kalau ya di kuliah di RPL belajar apa aja kemarin? Ya, kemarin sama sama seperti yang lain sih, belajar Flutter, belajar Laravel, dan Oh, sebagainya. oke. Bikin web lah ya, web sama mobile ya. Ya, Oke. Kalau ada kalau bikin back end gitu pernah nggak ya? eh, backend pun Pakai apa kayak kalau back end? Pernah? terus selalu eh, halo, halo. Halo, ya. Kalau backend mungkin masih satu dengan buat project Laravel itu. Oh, pakai Laravel. Berarti eh, full stack lah gitu ya. Iya. Nah, oke, oke. Ya. Oke, ada lagi yang belum di absen mungkin? Oh, Muhammad Akbar ya? Belum. Oh, Mas Melayu juga belum ya? Iya Kang, Muhammad, saya belum. ya, oke. Gimana kan? Eh, Nama saya Muhammad Iqbal Akbar. Panggilan saya Iqbal. Saya dari S1 Data Science semester 7 semester 7 juga sama kayak yang lain. Oh, oke. Strategi. Oh ya, kalau di data science-nya belajar apa aja kemarin? Sama aja kayak Atalah sama Jundi, belajar data warehouse juga, belajar apa perkenalan platform engineering. Hmm. Oke, oke. Nuhun. Ya, Satu lagi ada eh, Kang Bayu. Kang Bayu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Maximus Bayu. Jurusannya rekayasa perangkat lunak sama semester Hmm. ke-7 juga gitu. Hmm. Oke. Kalau dari Kang Bayu belajar apa aja di itu RPL? Saya kalau belajar kuliah tuh simple aja, front end back end. Sempat bikin UI pakai Java Maven. .NET belum sih. Ya kalau dari pengalaman saya sih, karena saya sering magang, jadi
ya udah familiar lah ke dunia developer gitu, front end, back Oh, end, oke. sama nge-query database gitu. Kalau boleh tahu magangnya di mana aja tuh? Karena magang di Internal mana? sih, Oh, internal di Telkom. internal Telkom berarti. Iya. Oh, oke. Nice. Oke, teman Kang. Ada lagi yang belum mungkin? Oke, udah semua kayaknya ya. Ini udah. Oke. Ini berarti kurang lebih ada sekitar 10 orang ya. Oke. Baik, kalau screen saya udah kelihatan ya? Kelihatan Kang. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan coba lihat gitu ya. Nanti itu kapan kita ngapain aja gitu ya. Nah, jadi ini yang sedikit profil saya lah kemarin ya. Jadi saya bagian dari Nutanix Cloud Services yang biasanya ngelakuin beberapa hal riset gitu ya. Beberapa hal riset terkait teknologi beberapa stack ya. Bisa jadi big data, bisa jadi DevOps, bisa jadi software development gitu ya, dan lain-lain lah gitu. Nah, biasanya saya langsung berhubungan dengan customer, dalam hal ini customer-nya Nutanix gitu ya. Misalnya di customer Nutanix ada isu apa gitu ya, misalnya oh aplikasinya nggak jalan gitu ya. Nah, biasanya saya datang gitu ya ke customer itu, terus ngelakuin solve terkait isunya itu gitu ya. Nah, selain itu juga biasanya saya jualan juga ya. Jadi saya bagian dari tim pre-sales. Nah, tim pre-sales itu kita mempromosikan produk-produk yang kita buat gitu ya, baik itu di tabel data maupun di Nutanix ke beberapa customer, beberapa calon customer ya. Artinya ya misalnya kita datang door to door ke customer itu gitu ya untuk mempromosikan produk atau servisnya kita. Oke, nah ini kan kemarin mungkin teman-teman masih ingat gambar yang kemarin saya present, kurang lebih seperti ini ya. Kelihatan kan arsitekturnya? Ya, kelihatan Kang. Kelihatan ya. Nah, jadi ini gitu ya, di sini kalau kita lihat gitu ya, ini kan data ya, berkaitan dengan data. Nah, data ini kan biasanya di-create dari application ya. Nah, sekarang itu kan application udah membludak kan ya, setiap perusahaan pasti punya aplikasi, bahkan sampai ada waktu itu dari mana Kominfo gitu ya, menyarankan untuk stop bikin aplikasi gitu ya, karena udah saking banyaknya gitu ya, sehingga ada itulah gitu ya, ada cekcok itu gitu. Nah, impact-nya adalah sekarang itu untuk developer gitu ya, developer khususnya yang bikin aplikasi gitu, sekarang udah mulai berkurang nih gitu ya, needs bahkan dari segi prospek ininya gitu, karena hampir semua orang udah bisa coding gitu ya, udah bisa bikin program, bahkan ada juga AI yang bisa bikinin kita program gitu ya, dari A sampai Z gitu. Sehingga ya secara ini udah berkurang lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya, ke samping, ke sini gitu ya, sebetulnya masih banyak hal loh yang kita bisa gali gitu ya. Nah, karena dari aplikasi ini bikin data gitu ya, mengekspos data. Nah, data itu kan ada beberapa macam ya. Bisa jadi bentuknya unstructured atau enggak terstruktur, sama ada yang terstruktur ya. Nah, kalau unstructured itu misalnya kayak gambar, video gitu ya, atau mungkin teks gitu ya, bentuknya file tapi teks, isinya teks. Gitu. Nah, itu kan biasanya disimpannya bukan di database kan, bukan di database relasional ya. Nah, biasanya itu kan disimpannya di entah itu NAS gitu ya,
network storage attached gitu ya. Protokolnya bisa macam-macam, bisa NFS, bisa S3, bisa block gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini ada di ranah ini nih. Ada di ranah ini gitu ya. Nah, kemudian ada lagi data yang sifatnya unstructured. Data yang sifatnya structure ya. Nah, ini struktur data. Nah, ini biasanya disimpannya di database nih. Database-nya bisa jadi yang SQL biasa gitu ya, misalnya kayak Postgre, Oracle, SQL Server gitu ya, dan lain-lain. Sama ada juga yang booming nih. Ada NoSQL gitu ya, misalnya kayak MongoDB gitu ya. Terus ada Elastic, ada Hadoop gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, biasanya pernah pengalaman pakai database apa aja? Boleh mungkin? Postgre sih udah pernah. Postgre ya. Kalau di Postgre, MySQL. Postgre MySQL sih biasanya, Pak. Postgre ya. Kalau yang NoSQL gitu, yang MongoDB, pernah diajarin mungkin atau pernah nyoba? Pernah nyoba, Pak, MongoDB. MongoDB. Oh, itu biasanya dipakai buat apa? Dari aplikasi kah? Atau untuk ini gitu? Untuk riset atau nyoba-nyoba? Ada tugas yang pakai MongoDB itu di salah satu matkul. Oke. Berarti ini ya, gitu ya. Oke. Waktu materi mata kuliah lah gitu ya. Oke. Ya, betul. Oke. Nah, kalau untuk yang file gini udah pernah nyoba mungkin? Yang misalnya nyimpan filenya itu pakai NFS atau pakai S3 gitu ya. Ada yang udah pernah coba mungkin? Belum sih, belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Nah, jadi ini ibaratnya kan penyimpanan datanya gitu ya. Format datanya ini mau disimpan di mana gitu ya. Kalau file berarti kan ya kita simpannya di sini gitu ya. File, gambar, video, image gitu ya. Kita simpannya di sini. Nah, kalau bentuknya data terstruktur misalnya kayak tabel atau JSON gitu ya. Nah, biasanya kan disimpannya di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita balik lagi tadi ke aplikasi, karena sekarang itu udah lumayan banyak gitu ya, aplikasi-aplikasi, sehingga data gitu ya, data yang disimpan di penyimpanan ini gitu ya, sekarang kan berserakan ya. Jadi kayak contohnya kemarin lah, di Kominfo aja. Di Kominfo itu ada hampir 100-200 aplikasi gitu ya. Nah, itu tuh tidak saling terintegrasi. Ya. Nah, dulu saya pengalaman di Kominfo gitu ya, ngurusin salah satu instansi di aplikasinya Kominfo. Itu mereka tuh bikin aplikasi masing-masing gitu ya, dan nggak ada integrasinya gitu ya, sehingga si pemimpin ininya gitu ya, pemimpin ininya ibaratnya kayak kadifnya gitu ya, ngomel tuh ke setiap developer yang ada di Kominfo itu, kok ini aplikasi masing-masing gini sih, nggak ada saling integrasinya gitu ya. Nah, akhirnya di 2 tahun ke belakang gitu ya, 2 tahun ke belakang mulailah ya gitu ya, mulailah ada big data, mulailah ada machine learning, mulailah ada teknologi-teknologi itu gitu ya, sehingga mengintegrasikan data tersebut. Nah, jadi contohnya kayak kemarin ada PDN, Pusat Data Nasional gitu ya. Jadi semua data itu dikumpulin di PDN sana gitu ya. Tapi isunya kan mungkin teman-teman tahu ya, PDN kemarin dihack kan ya. Kemarin dihack gitu ya, di Surabaya itu. Salah satu PDN-nya dihack gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang PDN itu yang kena hack-nya itu yang dari OS Windows tuh. Windows Server itu kena hack tuh semua. Jadi PDN itu dia pakainya VMware gitu ya. Kalau secara infrastrukturnya VMware. Terus di atasnya itu ada operation system. Nah, rata-rata aplikasi pemerintah tuh pakai Windows semua tuh.
mulai dari aplikasinya di host di Windows gitu ya, database-nya pun di Windows, ya ada juga beberapa di Linux ya, tapi cuman sedikit gitu, sehingga ya itu kena hack semua tuh yang Windows gitu. Kena ransomware juga banyak gitu ya, dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi maksudnya possibility-nya adalah kedepannya itu ya, justru bukan di arah sini nih yang banyak gitu ya dibutuhkan di industri. Nah, justru yang dari sini nih, dari sini sampai ke sini sama ke bawah nih, gitu. Nah, jadi ini gitu ya, di kelas ini nanti tuh berbagai macam role gitu ya yang kita bisa mainkan. Nah, contohnya di sini, wah ada pertanyaan lu nggak sebelum ini? Misalnya bingung atau gimana gitu? Gimana nih? Oke, gimana? Berarti aman ya, clear ya? Mana? Oke. Nah, jadi role-nya itu ya yang kita bisa lihat atau teman-teman mungkin nanti ke depannya kalau bekerja gitu ya, role-nya itu kurang lebih nanti seperti ini. Nah, jadi dari sisi aplikasi itu biasanya kan ada developer gitu ya. Nah, biasanya main di business user atau istilahnya BA, business analyst. Terus nanti yang handle tools-toolsnya ini gitu ya, atau infrastrukturnya itu nanti ada tim infra atau operation. Terus untuk yang bikin aplikasi kan ada developer gitu ya. Terus ada juga untuk yang merancang sistemnya, ini pakai tools apa, database-nya disimpan di mana gitu ya. Nah, itu ada namanya sistem arsitek. Terus juga ada lagi role yang misalnya untuk ngedesain database gitu ya. Ini ada database administrator. Terus juga untuk nge-handle seberapa secure data disimpan, terus aplikasinya apakah aman gitu ya. Misalnya transport data dari A sampai B-nya itu. Nah, ini ada sistem security engineer gitu ya. Nah, sekarang kan banyak ya kebutuhan untuk ini security engineer karena ya kayak kemarin gitu ya, terkait hacking gitu ya, ethical hacking itu lagi banyak-banyaknya sekarang. Nah, terus juga ada yang ngurusin big data gitu ya, entah itu di data engineer atau sampai data scientist gitu ya, data scientist. Nah, terus yang terakhir ini ada di C-level nih, ada C-level. C-level itu CTO, CIO, COO, sama CEO. Nah, jadi ini tugasnya CEO ini biasanya mau untuk nge-orchestrate nih role yang ada di sini gitu. Nah, ini yang biasanya saya lakukan di tabel data gitu ya. Jadi saya harus handle bisnis analisnya kayak gimana gitu ya. Gimana dia kerja, SOP-nya kayak apa, untuk handle tim infranya atau tim operationnya kayak apa gitu ya. Terus ada tim developernya harus gimana gitu ya, harus apa yang harus dia bikin gitu ya. Sistem arsiteknya kayak apa nanti harus di planning, apakah ada DBA-nya atau gimana cara DBA-nya itu bekerja gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gitu ya, kira-kira tertarik mau yang mana nih? Mungkin boleh satu-satu ya, coba. Mulai dari Kang Abdurrahman Zaki, boleh. Kira-kira Kang Abdul tertarik ke mana nih? Untuk ini ya, Ya. posisinya itu ya. Kalau saya sih tertarik di data engineer sih. Data engineer, oke. Ya. Nah, data engineer itu, nah ini, jadi data engineer itu nanti kurang lebih Kang Zaki itu ya kerjanya pasti di sini nih, data engineer. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi entah itu nanti ngelakuin inject data gitu ya, mentransform data, terus juga cleansing data cleansing gitu ya, nyimpen data lake-nya,
searching dan lain-lain. Oke, terus mungkin dari Kang Andri, kira-kira tertarik ke yang mana, Kang? Mungkin developer sih. Oh, developer, oke. Aplikasi developer ya, oke. Terus kalau Kang Adi, halo Kang? Iya, ya. Wah, kedengarannya haki. Apa tadi? Kalau Ya. saya data engineer atau scientist. Oh, data scientist atau Ya. scientist. Oke. Berarti sama ya. Nah, jadi kalau scientist itu nanti kurang lebih dari sini nih. Jadi biasanya datanya itu udah ada di data lake gitu ya. Data warehouse, kemudian nanti di sini nih mainannya. Nah, di sini ya. Jadi dari data itu nanti dilakukan machine learning gitu ya, sehingga menjadilah suatu informasi berbentuk keputusan lah gitu ya. Oke, termohon. Terus selanjutnya Kang Kaisar. Saya bisa di data engineer sama mungkin developer juga bisa, Pak. Sorry kan? Apa? Data engineer atau scientist Data bisa, engineer. atau Oke. di developer juga bisa sih. Oke, nice. Ya, berarti masih di situ. Oke. Oke, terus selanjutnya ada Kang Bayu. Kalau saya lebih tertarik jadi security engineer, soalnya kalau gimana ya, pas ngedevelop aplikasi itu selalu kepikiran gimana cara ini secure tapi performanya oke gitu. Oh, oke, nice. Oke. Security engineer. Terus ada Kang Akbar. Iya kan? Saya Ya. tertarik di data engineer. Oh, data engineer. Oke. Ya. Nice. Terus kalau Kang Jundi. Ya Kang, paling saya juga di data engineer atau data scientist paling. Oh, data scientist. Oke, nice. Terus kalau Kang Haikal. Kalau saya di security. Oh, security juga sama ya. Nice. Terus kalau Kang Haidar. Kalau saya paling ke data engineer aja. Oke, data engineer. Berarti rata-rata kebanyakan data engineer sama security ya. Ini nggak ada yang mau jadi C-level ini. Oke, jawaban aman. Ya, intinya ini sih. Kalau kita bisa memanfaatkan kondisi ini gitu ya. Ya, intinya kalau teman-teman punya skill gitu ya, dengan soft skill maupun hard skill yang match gitu ya dengan industri, ya aku yakin sih bisa ya teman-teman untuk ngisi posisi yang ada di sini. Gitu ya. Oke, next. Nah, di hari pertama, sorry. Oke, nah kita balik lagi ke poin selanjutnya sebelumnya gitu ya. Ini tuh jadi ada beberapa tadi ya. Nah, untuk developer itu ada di sini. Untuk tim data engineer itu nanti biasanya ngurusin ini gitu ya. Data engineer. Terus ada data engineer apa tadi? Ya, data engineer ya. Data engineer itu nanti ngurusin ini. Gitu ya. Terus ini. Nah, untuk data scientist nanti ngurusin ini. Nah, untuk infra itu nanti ngurusin yang di bawah ini nih. Ngurusin yang di bawah ini. Nah, gini. Ya. Nah, mungkin untuk hari pertama saya mau bahasnya itu dari bawah ya. Jadi kita mulai dari infrastrukturnya dulu, alias tim infra gitu ya. Tim infra.
baru nanti kita ke atas, ya ke atas. Mulai dari aplikasi, kemudian ke database sampai big data, gitu ya. Nah, jadi dari sisi infrastruktur, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa key point ya yang biasanya ada di infrastruktur yang harus diurus, gitu ya. Yang pertama itu lokasinya, ya biasanya. Lokasinya di mana nih? Apakah di cloud, gitu ya, public cloud, atau di on-prem, ya. Nah, contoh salah satu infra yang ada di cloud itu ya sekarang mulai ada banyak ya. Kalau dulu kan 3 pemain besar ya, ada AWS, GCP, sama AliCloud ya. Nah, kalau sekarang tuh udah lumayan banyak nih. Bahkan produk-produk yang di Cina gitu ya, itu udah mulai banyak ya. Ada Tencent, ada Sunfor gitu ya. Pokoknya banyak lah gitu. Jadi bahkan sekarang itu ya di beberapa kementerian banyak yang pakai cloud-nya itu produk-produk Cina malah, bukan yang 3 nama besar tadi gitu. Karena satu kemahalan harganya ya. Contoh kemarin di salah satu kementerian itu biaya bulanannya gitu ya. Setiap bulan itu mereka harus bayar ke kebetulan mereka pakai AliCloud gitu ya. Hampir 6M sebulan ya. Nah, itu kan kalau kita hitung setahun aja coba udah berapa ratus miliar ya. Belum lagi ngurusin servisnya gitu ya. Itu baru infranya doang. Belum lagi untuk support segala macam itu aku yakin sih bisa sampai triliunan ya. Bahkan kemarin untuk pedean aja gitu ya. Itu kan sampai triliunan ya biaya investnya mereka dan akhirnya juga kehack juga gitu. Oke, sebentar ini screen-nya kok hilang. Oke, ini kelihatan nggak ya screen saya? Kelihatan, Kang? Kelihatan ya? Ya. Oke, nah mungkin ada yang ditanyain dulu terkait cloud platform, cloud location-nya yang di cloud. Ya mungkin teman-teman juga udah pernah pakai ya, yang cloud platform gitu. Oke, kalau nggak ada, nah selanjutnya yang di on-prem. Nah, on-prem. Sebentar, saya stop dulu. Oke, ini kelihatan ya screen-nya? Kelihatan, Kang? Oke. Oke, nah jadi tadi kalau di on-prem,
ya kelas umum. Oke, nah jadi kalau di on-prem gitu ya, ini on-prem. On-prem itu teman-teman pernah ke data center belum sebelumnya? Pernah masuk ke data center? Belum pernah kan? Belum pernah ya? Oke. Coba. Nah, jadi data center tuh isinya gitu ya, isinya tuh intinya sih ada apa sekumpulan server gitu ya, ada rak-rak server, isinya ada server, terus juga ada perangkat network, sama ada storage biasanya. Nah, ya mungkin ini belum saya bisa tunjukin ya, tapi nanti saya kasih gambaran lah gimana ya data center itu. Nah, jadi nanti isinya itu ada beberapa server gitu ya. Server tuh ya kayak komputer, personal komputer lah, tapi form factor-nya beda sedikit gitu ya. Nah, di server itu isinya gitu ya, sebenarnya sama kayak PC, ada CPU-nya, ada memorinya gitu ya, ada hard disk-nya atau SSD-nya gitu ya. Nah, tapi emang secara apa capacity ini beda dengan yang PC biasa gitu ya. Nah, biasanya itu satu server gitu ya, isinya itu RAM-nya itu bisa sampai 2 tera. Nah, itu kalau dihitung gitu ya, itu kan kalau PC biasa mungkin cuma mentok tuh ada yang bisa sampai 120 giga gitu ya, atau mungkin cuma 32 giga lah gitu. Nah, kalau server gitu ya, nah dalam satu PC gitu ya, itu bisa sampai hitungannya tera. Itu kalau dibandingin ya mungkin cuma 10%-nya PC biasa gitu ya. Nah, terus juga untuk CPU-nya, CPU-nya itu biasanya ada dua CPU gitu ya, atau bahkan bisa lebih. Jadi untuk core-nya itu ya bisa sampai ratusan, ya. Ratusan core sampai ribuan gitu sekarang bisa. Karena di minimal aja biasanya ada 2 soket CPU. Nah, satu CPU itu biasanya ada yang pakai apa namanya? Sekarang udah mulai banyak ya, ada AMD, ada apa namanya? Intel gitu ya, ada yang ARM dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi nanti di data center itu gitu ya, ya isinya kayak gitu. Sebenarnya yang di cloud juga kurang lebih sama ya. Ada data center cloud-nya gitu ya. Nah, data center cloud-nya ini biasanya kan kita nyewa gitu ya, kita nyewa ke salah satu cloud provider. Nah, kalau ini on-prem, ini kita servernya punya sendiri. Nah, bedanya di situ. Ya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan dulu, perbedaan antara yang di cloud dengan yang on-prem. Kang, mau nanya. Ya. Berarti kalau cloud itu lebih ke apa ya? Misalnya kalau on-prem itu berarti ada satu tempat gitu kan? Ya, betul. Kalau cloud itu dari sistem atau gimana? Oke. Nah, kalau cloud itu ibaratnya data center-nya gitu ya. Data center-nya itu diletakkan di suatu tempat. Entah nah mungkin kalau di apa misalnya kayak GCP lah gitu ya. Kayak GCP itu lokasinya di beberapa tempat tuh. Ada yang regionnya Asia, ada yang regionnya Eropa gitu ya. Ada yang regionnya apa namanya? Amerika gitu ya dan lain-lain gitu. Nah, itu kita ngakses ke si ininya gitu ya, si cloud-nya itu lewat network-nya, distribute network-nya si cloud tersebut gitu ya, distribute network-nya tersebut. Nah, kalau on-prem, ya, nah kalau on-prem, ya kita aksesnya ke settingan yang di on-prem-nya tadi. Misalnya data center-nya itu ada di apa misalnya di Surabaya gitu ya. Ya kita connect-nya ke network yang ada di Surabaya itu. Gitu. Caranya bisa pakai VPN atau kita pakai aksesnya
on-prem tersebut. Nah, kalau pakai cloud kan ada konsolnya ya. Ada konsolnya ini misalnya kayak GCP gitu ya. Kita login ke GCP, nah itu kan ada konsolnya gitu ya. Terus ada CLI-nya. Nah, kalau on-prem, nah ini tergantung dari konfigurasi di on-prem-nya. Apakah dia menyediakan hypervisor atau native bare metal gitu ya. Sebenarnya banyak sih pertimbangannya kalau di on-prem. Karena dari segi infra, network, itu kita yang urus gitu ya kalau on-prem. Nah, sedangkan kalau di cloud, itu kan kita hanya pakai service-nya aja ya. Misalnya kita butuh VM, ya udah kita create VM-nya gitu ya. Nah, kalau on-prem, kita butuh VM, ya kita harus urus nih, mulai dari bawahnya. Servernya ada nggak? Ya, servernya ada nggak? Terus networknya ada nggak? Terus setting IP-nya dulu ke servernya. Terus install hypervisor-nya. Baru kita bisa bikin VM. Gitu. Sebenarnya lebih panjang si flow-nya. Gitu. Itu mungkin kira-kira. Jawab nggak kira-kira? Atau masih Oh, bingung? oke. Makasih, Kang. Oke, nice. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari teman-teman yang lain? Oke, nggak ada ya? Oh ya, ini kalau nggak ngerti, bilang aja ya nggak ngerti. Aku harap jangan diam. Kalau misalnya nggak ngerti, Kang, boleh nanti aku jelasin ulang gitu. Nah, jadi maksudnya saya pingin di kelas ini tuh benar-benar ngerti, ya, karena nanti implementasinya gitu ya, ini bakalan lebih kompleks gitu. Itu mungkin ya. Oke, kalau sejauh ini aman kira-kira? Atau mungkin ada yang bingung? Aman, Mas. Aman ya. Oke. Nah, terus ada isu ya saat ini terkait infrastruktur ataupun operation yang terkait data center tadi ya, data center gitu. Nah, jadi satu untuk cloud gitu ya, untuk environment cloud tadi, gitu ya, environment cloud tadi itu kan semuanya sudah automate ya. Tadi kita nggak harus setting networknya, kita nggak harus setting servernya, kita harus beli segala macam gitu ya. Nah, berbeda dengan on-premise. Nah, on-premise itu semuanya kita yang urus kan ya. Jadi mulai servernya harus beli, networknya harus beli gitu ya. Terus harus dikonfigur, diinstal segala macam sampai akhirnya dia bisa operate. Nah, di sini muncullah isu nih. Ya. Isunya adalah ini kita berbicara tentang corporate ya atau perusahaan gitu ya. Di mana si perusahaan ini kan punya bisnis ya, punya bisnis yang biasanya berkaitan dengan digitalisasi. Entah itu bikin aplikasi, entah itu berkaitan dengan big data gitu ya, segala macam. Jadi si kebutuhan bisnis itu kan membutuhkan infra tadi ya, membutuhkan infra untuk menjalankan bisnis digitalnya dia gitu ya. Nah, salah satu isunya adalah gimana caranya cepat gitu ya, cepat bisa beroperasi. Gitu. Nah, jadi tadi terkait instalasi, konfigurasi dan lain-lain gitu ya, itu bisa jadi isu di on-premise. Nah, kalau di cloud platform kan sebenarnya nggak ada isu ya, nggak ada isu. Nah, sekarang yang diisu itu adalah di on-premise. Nah, kenapa kita atau di case ini gitu ya, lebih cenderung ke on-premise? Satu, tadi berkaitan dengan cost gitu ya. Di cloud itu sekarang cost-nya mulai tinggi. Bukan mulai ya, sebenarnya udah tinggi banget gitu ya. Jadi saya juga kemarin di beberapa kementerian atau di government atau di enterprise customer gitu ya, itu
itu mereka beberapa banyak yang pakai cloud dan ngeluhnya itu karena cost, gitu ya, cost-nya terlalu tinggi, sehingga ya secara bisnis juga rugi, gitu ya, sekarang itu isunya. Nah, terus juga kemarin karena nggak punya budget segala macam, akhirnya nggak punya bayar, ya bisnisnya tutup lah, gitu ya, akhirnya. Nah, terus ada on-premise juga, ada yang di on-premise. Nah, salah satu isu yang di on-premise itu tadi, ini ada yang nggak bisa keep up gitu ya dengan teknologi cloud, artinya misalnya tadi kita butuh VM, butuh Kubernetes, butuh database gitu ya, itu kan butuh diinstal masing-masing atau manual gitu ya, kalau di on-premise karena semuanya di execute by yourself gitu ya. Nah, ini akhirnya nggak bisa catch up dengan kebutuhan bisnisnya gitu ya. Terus juga tadi, itu complicated. Nah, itu complicated ini karena semuanya di-handle sendiri, akhirnya kan pusing ya. Pusingnya itu bukan karena teknisnya, tapi juga karena biasanya nggak punya orang atau teknisi yang untuk nge-handle instalasinya. Ya mungkin teman-teman bayangin aja satu perusahaan gitu ya, mungkin isinya 10 orang disuruh nginstal sama kayak cloud provider. Gitu. Di Google aja punya ratusan karyawan, ini cuma 10 gitu. Nah, itu kurang lebih gambarannya gitu ya. Gimana kompleksnya bikin suatu perusahaan punya bisnis untuk bisa berjalan itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyain dulu. Siloed operating itu apa ya, Mas? Ya, silo itu dia ini ibaratnya kayak terpisah-pisah gitu. Jadi ada tim infra gitu ya, ada tim developer, ada tim data science. Nah, jadi ada tim ini tuh tim infra gitu ya. Ini ada tim developer, dev, terus ada tim operation, terus ada tim apa gitu ya. Nah, di bawahnya kan ini dia ngerjain proses bisnis tuh gitu ya. Ngerjain aplikasinya gitu ya, aplikasinya. Nah, terus di bawahnya lagi kan ada infranya ya. Nah, silo itu pembagian ininya nih. Apakah ini timnya gitu ya? Apakah ini dari ini tuh aplikasinya? Apakah ini dari si infrastrukturnya? Nah, ini tuh modelnya terpisah-pisah gini. Itu silo gitu. Nah, operation model ini posnya. Misalnya, silonya karena aplikasi. Aplikasinya sering ngehang. Ya. Nah, yang bikin ngehang tuh misalnya, database-nya sering mati. Nah, berarti silo-nya itu ini, si database-nya tuh. Gitu. Operation modelnya tuh berkaitan dengan database gitu. Baratnya kayak punya satu perusahaan, punya berbagai macam divisi, tapi nggak saling ngobrol tuh untuk bikin satu tujuan itu gitu intinya sih. Oke, Mas. Nah, oke, teman ya. Terus selanjutnya adalah too expensive. Mana tadi? Nah, ini too expensive. Nah, too expensive ini berkaitan dengan yang tadi. Kalau di cloud, gitu ya, tadi ada biaya service sewa, gitu ya, yang harus dibayar, dan itu lumayan mahal. Di on-premise juga tadi, isunya tadi ada karena kita nggak punya orang yang bisa handle semua, gitu ya. Dan mungkin kalau ada pun, biaya ngegaji orang itunya lumayan mahal, gitu ya. Terus juga ada isunya lagi adalah kalau misalnya kita
nggak punya server kan kita harus beli servernya, perlu gear-nya gitu ya. Nah, itu kan harus ada biaya segala macam. Terus lagi operasinya, operasi servernya itu kayak gimana gitu. Itu juga biasanya suka ada biaya. Nah, ini biasanya yang lumayan mahal. Nah, terkait yang terakhir ada not enough skill. Nah, ini nyambung dengan yang tadi nih. Kalau orang yang nggak bisa ngerjain, ya berarti kan skill-nya kurang. Terus infrastrukturnya atau operation-nya terlalu susah, dan nyambung lagi, oh orangnya berarti nggak bisa ngerjain gitu ya. Terus karena mahal, si perusahaannya nggak punya duit ya untuk membayar si karyawan itu, ya ujung-ujungnya juga nggak punya karyawan juga kan, intinya gitu. Oke, nah sampai sini aman ya tentang isu-isu yang biasanya ada di industri ini saat ini. Nah, jadi terkait ini gitu ya, ini pesan sponsor sih, saya skip aja. Nah, jadi di sini ada satu platform lah gitu ya, satu platform yang menyerupai cloud, tapi ada di on-premise, gitu ya. Jadi semua complexity, misalnya kayak data center, platform as service, infrastructure as service, terus ada colocation, ada edge computing, gitu ya, ada DNS, edge segala macam gitu ya, yang berkaitan dengan data center ini udah bisa dihandle sama Nutanix Cloud Platform. Nah, jadi nanti tujuan akhir gitu ya, teman-teman untuk di tim infra itu nanti bisa mengoperasikan Nutanix, khususnya tentang Cloud Platform. Nah, Cloud Platform ini di bawahnya nanti ada macam-macam tadi. Jadi ada DevOps-nya, ada Big Data as Service-nya, ada Database as Service-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi Nutanix itu dia itu kurang lebih sebetulnya sistem operation yang bisa nge-handle semuanya nih. Yaitu bisa untuk berbagai macam workload, bisa ngejalanin semua aplikasi, baik itu enterprise application maupun kalau misalnya teman-teman punya aplikasi gitu ya, bisa di-deploy di Nutanix. Terus juga bisa untuk cloud native application, bisa untuk analytic atau machine learning, bisa untuk database, bisa untuk desktop. Desktop tuh kayak misalnya teman-teman punya aplikasi, bisa ngejalanin VM yang Windows, tapi ada GPU-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa main game gitu ya sebenarnya di server ini. Gitu. Terus juga si Nutanix ini bisa jalan di mana aja nih. Bisa di on-prem, bisa di cloud gitu ya. Tinggal nanti tentuin lokasinya. Gitu. Oke, ini pesan sponsor. Nah, ini Nutanix juga, oh ya teman-teman, ada yang udah pernah tahu apa itu Nutanix teh? Dari mana? Belum, Mas. Belum ya? Oke. Nah, Nutanix ini dia dulunya adalah startup company ya. Dulunya startup company, dia itu dibangun kalau nggak salah di sekitar tahun 90-an lah gitu ya. Saya juga belum lahir mungkin. 80 awal, 80 awal, sorry, 80 awal. Nah, dia itu pertama cuman ada 3 orang di mana dia itu bikin satu software gitu ya, yang bergerak di ngebantuin projectnya Google dulu itu, gitu ya. Jadi sebelum ada Kubernetes gitu ya, kan Kubernetes dibangun sama satu project gitu ya di Google. Nah itu atas bantuannya tim Nutanix juga tuh dulu. Gitu. Nah dia resign gitu ya dari Google, dia bikin perusahaan sendiri, namanya Nutanix gitu ya, namanya Nutanix. Nah terus akhirnya berkembang,
awalnya dia itu bergeraknya di infrastruktur, dia jualan server gitulah, gitu ya. Dia jualan server. Nah, akhirnya bertransformasi menjadi software gitu ya. Jadi dulu itu mereka berfokusnya jualan server, jualan hardware gitu ya. Nah, sekarang itu jualan software gitu. Nah, jadi yang teman-teman lihat tadi gitu ya. Nah, ini dulu itu mereka apa namanya? Ya? Nah, ini ya, ini. Nah, dari sini gitu ya. Awal-awal itu mereka cuman punya ini, punya infrastruktur HCI istilahnya. Waktu awal-awal bikin itu dia punya cuman untuk HCI. HCI itu infrastruktur, sorry, Hyper Converged Infrastructure. Hyper Converged Infrastructure itu kalau kita compare sama dengan VMware gitu ya, terus sama dengan Sangfor, sama dengan inilah gitu ya, beberapa hal lainnya. Nah, jadi di dalam satu server gitu ya, kita bisa bikin beberapa VM. Nah, ini waktu awal-awal rilis. Nah, berkembang gitu ya, sampai dengan berjalannya waktu, akhirnya fiturnya pun nambah. Jadi sekarang bisa ada disaster recovery gitu ya, bisa multi hypervisor ya. Jadi Nutanix itu punya hypervisor namanya AHV, VMware itu punya hypervisor namanya EXXI gitu ya. Terus Microsoft dia punya Hyper-V, terus ada lagi ini nama perusahaannya XI Server, sorry XI System. Ini nama punya hypervisor namanya Zen Server. Ini bikinannya IBM. Nah, si Nutanix ini gitu ya, sekarang mengorkestrasi ini nih hypervisor ini gitu ya dalam si Nutanix-nya gitu. Jadi selain bisa bikin VM, tapi juga dia bisa berorkestrasi nih. Nah, ini mungkin teman-teman agak ambigu ya, gimana ngebayanginnya. Nah, tapi nanti kita akan coba lihat lah gitu ya di waktu hands-on. Nah, sekarang mungkin saya jelasin dulu sedikit lah ya. Nah, terus juga ada untuk handle network gitu ya. Network, terus juga bisa bikin kontainer. Nah, sekarang kan zamannya ada Kubernetes gitu ya. Di Ali Cloud ada Kubernetes, di GCP ada Kubernetes, di apa AWS juga ada Kubernetes gitu ya. Nah, di Nutanix juga ada Kubernetes. Jadi kita tinggal klik aja, nanti kita dibikinin Kubernetes-nya. Dan seterusnya gitu ya. Ini ada banyak. Nah, itu semua kan biasanya di-host di dalam satu server ya. Dalam satu server. Ya. Nah, kalau dulu Nutanix itu jualannya servernya plus hypervisornya, AHV. Nah, kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang dia tuh servernya apa aja. Bisa jalan pakai Dell, bisa jalan pakai apa HPE gitu ya, HP, bisa jalan di beberapa server lainnya. Dan ini kalau kita lihat bentuknya server itu kurang lebih kayak gini lah ya. Misalnya saya tunjukin Dell F730. Nah, ini nggak kelihatan ya ininya. Sharing. Oke, nah ini kelihatan si ininya.
tab servernya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi ini adalah satu server yang disupport sama Nutanix ya, yang certified Nutanix juga. Jadi kurang lebih seperti ini bentukannya gitu ya, bentukannya. Nah, ini bentukannya bisa dimasukin ke rak lah gitu ya. Nah, ini spesifikasinya segala macam. Ya, nih, dia pakai Xeon gitu ya. Terus bisa ada 24 slot gitu ya. Nah, kalau PC kan paling mentok-mentok juga cuma 4 atau 8 gitu ya, 8 slot. Nah, ini ada 24 slot, DDR4 gitu ya. Terus juga bisa pakai 2 GPU. Nah, GPU-nya juga mungkin bukan yang kayak apa buat gaming ya, beda. Nah, GPU-nya itu kalau untuk AI gitu ya, ada namanya NVIDIA Tesla. Nah, ini ada contohnya. Oh, nggak kelihatan ya, sebentar. Bentar, screen aja deh. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan Kang. Kelihatan ya. Nah, ini ada salah satu GPU yang biasanya dipakai untuk AI. Nah, si dalam server tadi gitu ya, ini kita bisa pasang ini nih. Ada GPU namanya Tesla V100 atau H100 gitu ya, bentukannya gitu. Nah, bentukannya kayak gini lah. Gitu. Nah, ini beda, bukan yang untuk gamer, tapi ini untuk yang handle AI. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanya dulu terkait ininya tadi, apa itu Nutanix? Oh, ini nih ada. Nah, jadi kalau disamariin gitu ya, tadi Nutanix itu dia bisa jalan di edge computing, artinya di device-device kecil, terus juga bisa di private cloud, ini di on-premise, atau di public cloud, ya, atau disimpan juga di colocation, artinya kita nyewa data centernya, disimpan di sana servernya, kita pasang Nutanix-nya, nanti kita bisa akses secara publik. Di atasnya itu nanti kita bisa jalanin untuk beberapa functionality ya. Jadi posnya Nutanix itu bisa ada 3, bisa untuk unified storage, artinya untuk penyimpanan file gitu ya, bisa untuk database, bisa untuk desktop gitu ya. Cuman ya mubazir aja sih kalau untuk desktop ya, karena ini kan server. Terus juga untuk cloud infrastructure, misalnya kayak tadi untuk Kubernetes, untuk apa namanya, untuk object storage gitu ya, atau S3 itu ada juga di sini. Gitu kurang lebih. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Masih aman sih Kang. Masih aman ya? Oke. Oke. Oke, terakhir untuk ini, nah jadi Nutanix juga selain dia punya software gitu ya, mereka juga punya integrasi ke beberapa software ya, atau appliance. Nah, contohnya untuk data protection gitu ya, untuk security khususnya ini dia
bisa connect ke ini ya, ada Acronis, ada Commvault, ada Rubrix, ini untuk backup, ada VMware Vim, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus juga untuk network, ini juga mereka bisa pakai Cisco gitu ya, ada integrasi ke Cisco, ada ke Fortinet, ada F5, Juniper. Nah, ini mungkin teman-teman agak asing ya dengan ini. Tapi mungkin beberapa ini sudah ada familiar ya, mungkin. Misalnya ini NVIDIA ya, tadi bisa pakai NVIDIA, ada VMware gitu ya. Ini bisa pakai Ansible juga, ke Plum, ada Terraform. Teman-teman pernah pakai OpenShift mungkin? Belum pernah, Kang. Belum pernah juga ya, oke. Kalau Big Data pernah pakai Cloudera, Nitalio? Belum kayaknya deh. Belum Oh, pernah. belum, oke. Belum pernah ya? Oh, oke. Oke, nah jadi si Nutanix juga ini dia punya integrasi nih ke beberapa stack tadi ya. Jadi misalnya Big Data ini bisa connect pakai Cloudera juga untuk Kubernetes. Kubernetes itu dia ada yang community gitu ya, ada yang punyanya Nutanix, bisa juga pakai Red Hat gitu ya, which is itu OpenShift, bisa juga punyanya OpenSUSE, itu namanya Rancher. Jadi ada banyak sih flexibility-nya di Nutanix itu. Oke, mungkin itu aja untuk hari pertama. Nah, mungkin saya ada quiz yang bisa jawab nanti hadiahnya aku transferin GoPay ya. Oke, nah pertanyaan pertama, kalau teman-teman tadi saya bahas terkait apa ya? Ini bentar. Oke, nah apa bedanya antara cloud dan juga on-premise? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Oh, kita brandnya protected. Oke, ya. Yang Boleh bisa, langsung. boleh? Enggak, silakan. Bedanya cloud sama on-premise, cloud tuh kita tuh semuanya udah disediain gitu. Jadi kita cuman istilahnya kayak beli jasa gitu. Kalau on-premise kita harus ngesetting database-nya sendiri. Ya mulai dari koneksi pakai VPN atau dan sebagainya gitu. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Selain itu, mungkin saya kasih ininya 3 poin deh. Perbedaan antara yang on-premise sama cloud ya. Tadi kan ada 2 ya. Satu lagi mungkin. Ayo. Mungkin dari tempatnya sih. Tempatnya benar. Jadi lokasinya ya. Jadi yang pertama tadi kita operasinya secara manual gitu ya. Kita harus handle semuanya. Terus yang kedua, lokasi. Lokasinya kalau cloud itu mungkin bisa sewa gitu ya. Terus kalau on-prem kan ada di punyanya kita lah gitu ya. Kita punya data center, artinya lokasinya di tempat kita sendiri. Terus yang ketiga, tadi apa satu lagi? Akses
aksesnya ya, aksesnya. Nah, jadi aksesnya kalau cloud itu kita lewat konsolnya si cloud provider itu, gitu ya. Terus kalau yang on-prem, ya ini depend sama konfigurasi si on-premnya, data centernya kita itu. Oke, Oke nanti coba japriin ya nomor GoPay-nya ke saya ya. Saya ada di grup kok. Oke, Mas. Oke. Terus pertanyaan kedua. Hmm, Oke, kalau di Nutanix itu kira-kira bisa ngapain aja sih? Oke, gimana? Ada yang mau jawab? Oh, bentar, saya share screen-nya dulu. Ini terkait poin ini. Mana tadi? Ini teh. Nah, ini. Nah, di Nutanix itu dia bisa ngapain aja. Nah, di slide-nya ini. Ini ada 6 poin. Oke, clue-nya tadi satu, lokasinya Nutanix itu di mana gitu ya. Terus si Nutanix ini kalau di compare dengan cloud itu seperti apa ya. Nah, itu ininya, clue-nya. Oke, boleh. Kang Jundi. Eh, Nutanix Nutanix itu ya nggak hanya cloud ya, tapi juga bisa hyper multi cloud. Di sini seperti mendukung VM, kontainer untuk aplikasi atau beban kerja cloud natif di lokasi dan di cloud manapun. Oke. Ini jawaban ChatGPT bukan ya? Bukan Pak, di www.nutanix.com. Oke. Ya, kurang lebih benar. Tapi kalau selain itu, ada lagi mungkin? Nah, mungkin bisa jadi compare juga sama ini, slide yang ini, yang ini. Nah, kira-kira gimana?
Bandi Flutter itu bisa monitor data ya. Oke, ada ini mungkin ada yang mau jawab lagi? Yang jadi cukup lagi bikin daya mandiri. Nah, berapa lah? Ya, gimana nih? Ada yang mau jawab? Jadi Mas, Nutanix tuh kayak nyediain berbagai service gitu, tapi base-nya tuh dia punya on-premise sendiri ya? Ya, benar. Jadi Nutanix ini kalau apa namanya, yaitu sebetulnya sistem operation. Jadi kayak apa namanya, kayak OS Windows gitu ya. Windows 10 kita bisa main game di situ, intinya gitu ya. Nah kalau Nutanix ini emang buat berbagai macam purpose tadi. Nah salah satunya ini untuk ngejalanin enterprise application, untuk cloud native gitu ya. Terus lagi ada untuk AI atau ML, database, sama ya kita bisa bikin desktop juga gitu. Itu sih intinya. Jadi semua service itu jalannya di satu virtual machine gitu atau gimana? enggak, enggak. Nah ini nanti lanjutan ke level apa namanya hardware-nya gitu ya. Nah jadi kalau saya coba liatin gitu ya arsitekturnya Nutanix, bentar ya. Web, home web.
Master. Mana ya? Oh ini. Oke, ini gambarnya udah kelihatan ya? Lihat Mas. Udah ya? Dong. Nah, jadi Nutanix itu, ini kan ada beberapa server ya di sini. Ya, ini saya punya beberapa server. Nah, di sini, ini yang paling atas. Nah, ini yang paling atas. Ini saya punya network. Ya, ini yang paling atas saya punya network gitu ya. Terus di bawahnya ini saya punya server. Ada beberapa brand. Saya pakai Dell sama Supermicro. Nah, server-server ini gitu ya. Ini masing-masing diinstal OS-nya Nutanix. Gitu ya. Nah, masing-masing ini ibaratnya tuh kayak di sini gitu ya. Nah, di sini. Nih, kayak 4 kotak kecil ini gitu ya. Yang ini, yang bawah. Ini server, ini server, ini server, ini server. Nah, ini masing-masing server ini diinstal OS-nya Nutanix gitu ya. Kemudian nanti di atasnya itu kita buatkan cluster gitu ya. Buatkan cluster, buatin satu cluster. Terus nanti secara resource ini tuh nanti misalnya gitu ya, kalau di sini saya punya 20 CPU, 20 CPU, 20 CPU, 20 CPU. Nah, kalau dijadikan satu cluster, itu berarti saya punya 80 CPU tuh. 80 CPU. Terus RAM-nya misalnya di sini 1 tera, 1 tera, 1 tera, 1 tera. Nah, saya punya 4 tera tuh yang bisa dibuatkan jadi VM gitu ya. Nah, jadi nanti sama si Nutanix itu diorkestrasi. Oh, nanti saya butuh VM gitu ya. Begitu bikin VM, itu kan nanti ada CPU-nya, ada memorinya, ada storage-nya ya. Nah, CPU-nya itu nanti pakai yang mana nih? Oh, CPU-nya pakai yang node yang ini, RAM-nya pakai yang ini, storage-nya disimpan di sini, gitu. Terus saya bikin lagi, saya ada bikin VM, terus nanti, oh, sama si Nutanix itu dipilih, oh, VM tersebut simpanannya di sini. Jadi CPU-nya pakai ini, memorinya pakai yang di sini, apa RAM-nya pakai yang di sini gitu. Nah, jadi sama si Nutanix itu diorkestrasi. Gitu kurang lebih. Itu basicnya. Gimana? Kira-kira ada bayangan dulu mungkin? Jadi kalau misalkan tadi yang DAAS ya, itu masuknya kayak kontainer gitu bukan? Oke. Kalau DAAS itu desktop as service ya. Desktop as service itu kita di server ini gitu ya. Kita bikin VM yang sifatnya ada GUI-nya gitu ya. Misalnya kayak Windows biasa itu kan ada grafiknya ya. Ada grafiknya. Maksudnya tuh ada UI-nya lah gitu ya. Ada tampilan ininya gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat nanti sama kayak kita nge-remote desktop lah. Pernah pakai remote desktop belum? Iya, pernah. Nah, kurang lebih sama kayak gitu tuh. Jadi OS-nya jalan di server ini, kita punya application client-nya,
kita remote desktop ke server ini di atas OSVM itu gitu. Nah, itu database as service intinya. Database as service, desktop as service. Gitu. Gimana kira-kira ada bayangan? Ya, ada terbayang. Nah, gitu mungkin. Nah, jadi nanti ini lebih detail lagi sih ya. Nah, jadi di dalam server itu isinya kurang lebih kayak gini ya. Ada RAM-nya, ada CPU-nya, ada network card-nya gitu ya, ada disk-nya. Nah, ini nanti sama si Nutanix diorkestrasi nih. Di hardware-hardware ini gitu ya, diorkestrasi sehingga jadi satu kesatuan. Nanti kita manage server-server ini gitu ya, kalau misalnya kita mau bikin VM, mau bikin Kubernetes cluster gitu ya. Ini sesimpel tinggal klik aja gitu. Nah, untuk clusternya nanti teman-teman juga akan bisa hands-on Nutanix clusternya lagi kita siapin. Semoga minggu depan udah bisa dicoba ya. Karena ini masih ada dipakai sama batch sebelumnya. Batch sebelumnya kan sidangnya kebetulan baru beres kemarin ya. Ada beberapa revisi, jadi belum saya install ulang si clusternya. Oh ya, nah untuk cluster atau servernya juga ada di kantor kita ya. Dengan server Nutanix juga ada di kantor kita. Kalau mau main ke kantor kita juga boleh. Atau nanti tim saya juga bisa main ke kantor ke Telyu ya untuk nanti gimana sih server itu gitu ya. Kurang lebih gitu. Karena tahun kemarin juga kita ya berkunjung lah ke Telyu gitu. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian dulu aja ya kelas kali ini. Ya mungkin ini masih agak awal gitu ya, masih agak mungkin masih ngebayang-bayang lah gitu ya. Ininya akan seperti apa. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya gitu nih kita akan coba hands-on apa sih Nutanix dalam ininya gitu ya, real world-nya lah gitu ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, Teh Sarah, absennya udah ada, Teh? Ya, baik. Alhamdulillah untuk hari ini materinya sudah selesai ya teman-teman. Dan untuk untuk link absensinya, saya share di kolom chat ya. Dan bagi teman-teman yang mengikuti kelas hari ini bisa segera klik Google Form-nya ya untuk mengisi link absensinya. Dan baik, terima kasih untuk Kang Dimas untuk materinya hari ini dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dan kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya pada hari apa, Kang Dimas untuk hari keduanya? Besok sih. Besok. Masih di jam yang sama ya? Kalau nggak salah. Atau gimana? Atau jam berapa? Besok tuh jam 10 kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi deh. Oke. Ya, jadi nanti standby ya teman-teman, nanti diinfokan kembali dan dicek lagi jadwalnya dan diharapkan teman-teman bisa tepat waktu untuk menghadiri kelasnya supaya bisa dimulai tepat waktu juga dan nanti ada waktu lebihnya nih supaya kita bisa lebih banyak diskusi lagi, lebih banyak untuk hands-on-nya. Itu. Nah, baik teman-teman, ditunggu untuk pengisian absensinya dan terima kasih. Sampai bertemu. Sorry. Ya, gimana? Ya, sebelum kita beres, mungkin aku mau tanya dulu, kalau misalnya nanti kelasnya nggak sesuai jadwal, oke nggak? Misalnya after office gitu, jam 5 ke atas, mungkin ada jadwal lain atau gimana gitu?
Mungkin nanti bisa dibuat polling kayaknya ya, Kang di Oh iya. grup WA mungkin nanti bisa apa namanya, siapa yang bisa after office hour atau misalnya siapa yang nggak bisa gitu, biar nanti di apa namanya, kita tentukan lagi nih enaknya untuk selanjutnya bisa di jam berapa aja nih opsinya. Oke, kalau gitu. Ya, ya segitu ya. Ya, paling kita tutup dulu untuk kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi besok dan juga di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Kak, makasih Teh. Ya, makasih ya semuanya. Semuanya.